Dengan harta karun, mungkin yang terbayang di benak kita adalah perhiasan, batu permata, uang, dan benda-benda bernilai tinggi lainnya. Segala yang menyangkut tentang harta karun pastilah berhubungan dengan kemewahan dan nilai jual tinggi. Umumnya, harta karun dibicarakan di cerita-cerita fiksi. Namun tak jarang, harta karun dalam cerita dibumbui dengan berbagai kisah kutukan untuk menambah kesan rasa penasaran. Dalam kehidupan nyata, rupanya juga muncul harta karun yang diduga memiliki kutukan. Meskipun mengandung kutukan, beberapa di antaranya masih dikejar oleh pemburu harta karun. Dan inilah harta karun terkutuk versi On The Spot. Ruangan Amber awalnya adalah salah satu ruangan di Istana Tsar Rusia. Ruangan ini terdiri dari panel-panel dinding berukuran besar, bertahtakan beberapa ton batu amber yang luar biasa. Di sini juga berdiri cermin-cermin yang di bagian sisinya terdapat dedaunan dari emas serta 4 buah mozaik Florentine yang luar biasa indahnya. Ruangan ini dibuat oleh Raja Frederick I untuk Tsar Rusia sebagai lambang perdamaian. Sempat dijuluki keajaiban dunia ke-8, ruangan bernilai lebih dari 1,6 triliun rupiah ini menjadi perebutan beberapa pihak pada zaman Perang Dunia Kedua. Saat Nazi menyerang Rusia, penjaga ruangan Amber sangat khawatir dan menutupi ruangan dengan wallpaper. Namun usaha ini gagal karena tentara Nazi berhasil merebut dan memindahkan ruangan bernilai tinggi ini. Dan ketika kekuasaan Nazi runtuh, ruangan ini pun hilang secara misterius. Sejak saat itu, masyarakat percaya bahwa ruangan Amber menghilang karena sebuah kutukan. Konon, orang-orang yang berhubungan dengan ruangan ini pun terkena kutukan dan tewas secara misterius. Kurator museum yang meneliti ruangan ini juga meninggal akibat terkena tifus dan jasadnya menghilang entah kemana. Seorang jenderal Rusia yang pernah berhubungan dengan ruangan ini tewas secara misterius dalam kecelakaan mobil. Yang lebih mengerikan lagi, seorang pemburu ruangan ini tewas di hutan Bavarian dengan keadaan sangat mengenaskan. Harta karun terkutuk lainnya adalah permata 105 karat pertama yang tercatat di teks Hindu pada abad ke-14. Anehnya, teks ini juga menuliskan peringatan mengerikan. Bunyi tulisan ini adalah, lelaki yang memiliki berlian ini akan menguasai dunia, tetapi juga akan mengetahui kemalangan di dunia. Hanya Tuhan atau seorang perempuan yang dapat memakainya. Seperti bunyi tulisan itu, sebagian pemilik permata ini memang seorang penguasa. Namun akhirnya mereka turun tahta dengan cara menyedihkan. Sebaliknya, jika pemilik berlian ini adalah perempuan, maka nasib baik akan mengikuti kehidupannya. Salah satu korban dari kutukan berlian ini adalah Shah Suri. Kaisar paling berkuasa di India ini dikabarkan tewas terkena ledakan meriam setelah memiliki berlian Koh-i-Noor ini. Para korban kutukan batu permata lainnya adalah putra dari Raja Mughal Babur yang diasingkan dari kerajaannya, Shah Jahan, Raja Agra pendiri Taj Mahal yang dipenjarakan oleh putranya sendiri. Kutukan Koh-i-Noor memang hanya berpengaruh pada laki-laki. Saat berlian itu jatuh ke tangan Inggris, Ratu Victoria memakainya dan tidak terjadi hal yang menyedihkan. Sampai sekarang, berlian ini disimpan oleh Ratu Inggris dan tidak ada raja yang memakainya. Masyarakat Amerika Latin ramai membicarakan kisah tentang harta karun Kahengapa. Kisah ini bermula pada 1864. Presiden Meksiko Benito Juarez mengirim 4 tentara ke San Francisco untuk membeli amunisi untuk perang Meksiko. Mereka dibekali koin dan perhiasan emas untuk membayar amunisi yang akan dibeli. Dan keempat tentara ini tidak pernah sampai di daerah tujuan. Lantaran di tengah perjalanan salah seorang dari mereka tewas. 3 tentara lainnya memutuskan untuk mengubur koin dan perhiasan tadi di sebuah tempat yang aman. Ternyata tindakan mereka diketahui oleh seseorang bernama Diego Morena. Morena pun membawa kabur harta ini dan berencana ingin menghabiskannya sendiri. Tak lama Morena bermimpi bahwa nyawanya terancam jika membawa harta itu. Ia pun memutuskan untuk mengubur harta itu di sebuah pegunungan di Los Angeles bernama Kahengapa.
Ternyata Moreno meninggal dunia, namun sebelumnya dia sempat memberitahukan keberadaan harta itu pada teman dekatnya, yaitu Martinez. Martinez pun merancang pencarian harta itu bersama anak tirinya. Dan ketika mulai menggali tanah, Martinez terkena serangan jantung dan meninggal. 10 tahun kemudian, anak tirinya pun mati tertembak di Los Angeles. Korban terakhir adalah Henry Jones. Penambang minyak profesional ini mencoba menggali lokasi harta karun itu. Namun setahun kemudian, ia tewas mengenaskan. Benarkah ada kaitan antara kematian mereka dengan kutukan harta karun itu? Semuanya masih menjadi sebuah misteri. Pulau Oak adalah sebuah pulau kecil di dekat pantai Nova Scotia, Kanada. Pada 1795, sekelompok remaja melihat cahaya aneh di pulau ini. Mereka kemudian pergi ke pulau itu dan menggali sebuah timbunan. Mereka menemukan sebuah batu dengan kode aneh. Setelah diperiksa, kode ini berbunyi 40 kaki ke bawah, 2 juta pound sterling terkubur. Berita ini kemudian tersiar hampir ke seluruh penjuru dunia. Hal ini mengundang orang-orang untuk datang ke pulau ini dan menggali harta karun yang belum diketahui seperti apa wujudnya. Dan hingga kini belum ada seorang pun yang berhasil menemukan harta karun itu. Parahnya justru sebagian dari mereka tewas mengenaskan. Pada 1897, Maynard Kaiser tewas ketika tali yang menariknya dari lubang terlepas dari katrolnya. Di 1951, seorang penggali lubang terpeleset dan terperosok ke dalam lubang. Tragedi paling parah terjadi pada 1965. Robert Restall bersama anaknya dan 2 rekan kerjanya jatuh ke dalam lubang dan tewas karena menghirup asap beracun. Menurut legenda, harus ada 7 korban yang tewas, baru harta karun bisa ditemukan. Hingga kini sudah 6 korban yang tewas. Akankah ada korban yang ke-7? Di dekat pantai Milford, Connecticut, Amerika Serikat, ada sebuah pulau bernama Pulau Charlotte. Sebelum terdengar ada harta karun yang disembunyikan di dalamnya, seorang kepala suku Paul Gosset telah memperingatkan bahwa pulau itu adalah tempat terlarang. Tidak ada bangunan yang bisa bertahan di sini, karena akan runtuh dan dikutuk. Peringatan ini diberikan kepada orang-orang Eropa yang hendak masuk ke Pulau Charlotte. Dan benar saja, sampai sekarang tidak ada bangunan yang berdiri lama di sana. Seorang kapten bajak laut bernama Captain Kidd mengaku pernah dikutuk tahun 1699 saat pelayaran terakhirnya. Pada 1721, sebuah mantra diberikan oleh Mexican Emperor Thutmose yang kekayaannya dicuri dan diduga disembunyikan di pulau ini. 1850, 2 pemburu harta karun menemukan sebuah peti, namun mereka tidak bisa membukanya. Mereka dikabarkan hanya menemukan kerangka menyala. Sekembalinya dari pulau ini, 2 pemburu ini mengalami sakit jiwa. Tidak ada yang berhasil menemukan harta karun di pulau terkutuk ini. Sebagian hanya mengaku melihat cahaya dan mendengar suara misterius yang berasal dari pulau ini. Sebuah harta karun legenda tersimpan di pegunungan Arizona. Suku Apache di sana sudah lama mengetahui jika daerah pegunungan ini penuh dengan emas. Namun, Dewa Petir memperingatkan mereka untuk menjauh dari lokasi. Pria berkebangsaan Spanyol bernama Francisco Vázquez de Coronado pernah mencoba menggali emas-emas dengan menyewa beberapa pekerja. Hasilnya, para pekerja justru ditemukan tewas termutilasi. 1845, Don Miguel Peralta menemukan seonggok emas. Namun ia kemudian dibantai oleh sekawanan suku Apache yang marah. Emasnya ditemukan berserakan di tanah. Warga Jerman bernama Jacob Wolf mengaku menemukan tumpukan emas, namun ia tewas sebelum tiba di lokasi. 1931, pemburu harta karun Adolf Rust hilang ketika mencari lokasi tambang yang dimaksud Jacob Wolf. Tulang belulangnya ditemukan 2 tahun kemudian dengan sebuah pesan di dekat kerangkanya yang bertuliskan Beni Vidi Vici. Tulisan berbahasa Latin ini berarti, saya datang, saya melihat, saya menaklukkan. Semua menduga ia berhasil menemukan lokasi emas sebelum ia tewas. Setelah peristiwa itu, masih ada beberapa pencari harta karun yang tewas saat mencari harta karun terkutuk ini.
Korban terakhir adalah Jesse Captain, seorang pelayan dari Denver. Tubuhnya ditemukan pada 2012, 3 tahun setelah ia diketahui pergi mengikuti sebuah ekspedisi pencari emas. Pemirsa, itulah harta karun terkutuk versi On The Spot. Terlepas dari semua keterkaitan yang terjadi, semua kembali pada Anda. Pada dasarnya, kutukan-kutukan itu masih menjadi misteri.